Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat mahasiswa dan mahasiswi, adik-adik mahasiswa maupun mahasiswi yang telah hadir pada perkuliahan kimia organik 1. Pada perkuliahan organik 1 di sini ya, saya akan menyampaikan lewat video pengajaran yang nanti bisa lihat adik-adik di link YouTube ya, silahkan Anda simak dan Anda review ya video tadi ya dalam suatu bentuk tulisan. Nah, untuk pertemuan kedua dalam kimia organik 1, kita membahas tentang struktur atom dan sistem periodik. Nah, struktur atom dan sistem periodik ini ya pada masa SMA mungkin sudah diterangkan ya oleh guru-guru ya, guru-guru Anda ya pas di SMA tentang materi kimia, yaitu mencakup dengan struktur atom dan sistem periodik. Saya kan di sini akan mengulang saja ya secara umum ya untuk mengingatkan kembali ingatan kita yang sudah lama mungkin ya, terutama pandemi gini ya, sistem pengajaran yang bersifat online mungkin ya. Nah, itu yang mungkin ingatan kita mungkin agak lupa ini ya, sudah lama gitu ya, apalagi online gitu ya. Seperti ini ya, kita akan memfeedback ya kembali, mereview kembali ya struktur atom dan periodik, sistem periodik ini. Nah, struktur atom, di dalam struktur atom ini terdiri ya berbagai macam ya yang akan kita bahas, yaitu elektron, inti atom ya, gelombang pada atom, radiasi elektromagnet ya, terus model atomnya itu ada model Bohr untuk atom hidrogen, teori gelombang elektron ya, terus prinsip ketidakpastian di situ, terus model kuantum atom, terus konfigurasi elektron dan sistem periodik itu sendiri. Nanti kita tidak akan membahas semua ya, terlalu panjang slide-nya ya. Jadi kira-kira cukup aja standar ya. Di sini ya kita membahas tentang sejarahnya dulu ya. Bagaimana penemuan elektron itu sendiri. Pada tahun 1807 ya, Davy menduga bahwa gaya listriklah yang membuat senyawa-senyawa saling berikatan. Ya, jadi ada energi listrik sehingga senyawa A, senyawa B itu saling berikatan. Ya, terus 1833 ya, Miss Faraday menghubungkan massa atom dengan energi listrik yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu unsur selama percobaan elektrolisis ya. Jadi massa atom itu mempunyai energi listrik ya. Terus 1891 Stone mengajukan teori bahwa listrik dalam atom terdapat dalam bentuk yang disebut elektron ya. Jadi dalam atom itu ada elektronnya yang berdasarkan subkulitnya tadi ya. Nanti kita lihat di konfigurasi elektronnya. Terus 1897 ya, J.J. Thomson yang pertama kali mengukur sifat elektron secara kuantitatif. Dia menghitung elektron setiap atom tadi, berapa energi yang dihasilkannya, berapa volt. Nah, itu ya. Berarti di sini ya, di atom itu mengandung energi ya. Kita ambil simpulkan ya. Energi yang dihasilkan adalah energi elektron ya. Dan setiap atom berbeda elektronnya, tergantung dari nomor atom tersebut ya. Sehingga ini mempengaruhi di konfigurasi elektronnya ya. Nah, di sini ya, pertama dicoba oleh J.J. Thomson yaitu dengan mencoba pada tabung sinar katoda. Nah, penemuan elektron oleh Thomson berdasarkan menggunakan tabung katoda. Elektron dihasilkan ketika suatu gas mengalami ionisasi. Ya, kita lihat di sini ya. Yang sebelah kiri adalah katoda, yang tengah adalah anoda. Nah, gas itu masuk ya, dia akan mengalami ionisasi dengan membuktikan adanya tonjolan kecil di situ. Nah, gas yang mengalami ionisasi biasanya menghasilkan elektron. Nah, ya jadi kelihatan, oh ini ada elektronnya gitu ya.
Nah, Thomson juga mengamati bahwa posisi tonjolan yang dihasilkan yang kecil itu, tonjolan kecil di sini menjadi berubah ketika medan listrik maupun medan magnet diterapkan pada tabung sinar katoda. Jadi ditambahin tuh medan magnetnya, sehingga posisinya akan berubah gitu ya, tonjolannya yang tadinya di tengah ini menjadi ke samping ya. Berarti ini ada elektronnya di situ ya. Terus Thomson tapi dia tidak bisa menentukan massa maupun muatan elektron ya, berapa muatan elektron dan massanya ini nggak bisa. Dia hanya bisa menentukan rasionya saja terhadap muatan, yaitu 6 kali 10 pangkat min 12 kg Cool. Terus muatan elektron di sini dilakukan juga ya untuk menganalisis kuantitatif berapa muatannya, itu dilakukan percobaan oleh Millikan yang menggunakan tetesan minyak ya. Minyak tadi diberikan arus listrik terus menunjukkan bahwa tetesan minyak memiliki muatan yang merupakan kelipatan dari 1,59 kali 10 pangkat min 9 Cool atau sama dengan muatan elektronnya. Terus muatan elektron ini digunakan sebagai pembandingnya standarnya. Terus massa elektron dihitung lagi dari hasil percobaan Thomson dan Millikan tadi ya, dengan rasio massa elektron terhadap ya, rasio Thomson tadi ya 6 kali 10 pangkat min 2 kg Cool dikalikan dengan muatan elektron Millika yaitu 1,59 10 pangkat min 19 Coulomb. Nanti diperoleh 1 kali 3 min 10 pangkat min 30 kg ya massa elektronnya. Jadi massa elektron yang digunakan sekarang itu adalah 10 pangkat 30 kg ya. Di sini bisa kita 9,109 kali 10 pangkat min 31 kg itu sama dengan 5,45 kali 10 pangkat min 4 mikron ya. Nah, itu muatan elektron tadi ya yang diteliti oleh Thomson dan Millika. Sekarang kita belajar tentang struktur elektron itu sendiri dari suatu atom. Yang pertama, unsur yang paling terpenting di sini yang diteliti yaitu bahas kimia organik yaitu unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen itu sendiri. Unsur tadi baik karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen itu berada di kedua periode pertama ya dari susunan berkala pada tabel periodik dan terletak di kulit terluar dari dua kulit elektron yang terdekat dengan inti. Ya, berarti dia dua kulit di situ yaitu S dan P gitu ya. Nah, kulit elektron yang terdekat pada inti mempunyai energi yang terendah. Yang terluar pada inti mempunyai energi yang paling tinggi. Jadi yang dekat dengan inti nih ya, S itu elektronnya energinya rendah. Tapi setelah P dia naik, D naik, terus F makin tinggi pula ya pada subkulitnya ya. Kita lihat, atau juga pada 1S, 2S, 3S, 3P, 3S, 4S dan seterusnya pada subkulit ya. Terus orbital atom. Orbital atom sendiri adalah bagian dari ruang di mana kebolehjadian ditemukan suatu elektron dengan kadar energi yang khas ya. Jadi khas dia menunjukkan ini 90-95%. Terus ada juga rapatan elektron, di mana rapatan elektron itu menggambarkan kebolehjadian ditemukannya elektron ya pada titik tertentu. Kerapatan yang rendah maka kebolehjadiannya juga rendah dan sebaliknya gitu ya. Makin tinggi kerapatannya kebolehjadiannya juga semakin tinggi pula. Nah, itu yang mempengaruhinya. Jadi kerapatan itu mempengaruhi pada orbitalnya juga. Nah, sekarang inti atom ya. Bagaimana inti atom ditemukan ya? Pertama kali ditemukan oleh Rutherford ya pada tahun 1909. Ya, dia melakukan analisis atau percobaan dengan cara membombardir lempengan logam tipis dengan partikel alfa ya. Partikel alfa ini pada ion helium. Dari hasil tadi dia membombardir ya, diperoleh bahwa sekitar satu partikel alfa ya dari 800 partikel. Jadi ditembakkan 800 partikel, hanya satu dari partikel yang dibelokkan oleh lempeng logam. Nah, partikel yang dibelokkan ini menunjukkan keberadaan inti atom yang kecil, kompak dan bermuatan positif ya. Jadi kalau cuma satu berarti intinya kecil gitu ya. Tapi kalau dia besar intinya lebih, kalau partikelnya banyak berarti inti atomnya juga besar, banyak ya.
besar di situ. Nah ini ya, cuma hanya satu yang dibelokkan saja ya. Nah, bagaimana penentuan muatan inti ya dari Rutherford tadi ya, yang dia membombardir lempeng ya. Dia memperkirakan muatan inti atom adalah sekitar setengah dari massa atom. Ya, jadi muatannya setengahnya. Sedangkan Moseley yang bekerja sama dengan Rutherford juga menemukan hubungan langsung antara nomor atom dengan akar kuadrat dari frekuensi sinar X. Nah, dari penelitian yang dilakukan Moseley dan Rutherford dapat disimpulkan bahwa muatan inti atom sama dengan elektron. Jadi muatan inti atom itu sama dengan elektron, hanya berbeda tanda muatannya saja. Apakah dia positif atau negatif di situ. Ya. Terus kita sudah membahas inti atom, sekarang kita membahas penemuan neutron dan proton. Pengukuran rasio massa terhadap muatan pada inti atom dilakukan serupa dengan pengukuran terhadap elektron. Itu ditemukan bahwa rasio ini bergantung pada gas yang digunakan dalam suatu percobaan. Misalnya di sini adalah hidrogen. Dia menghasilkan partikel yang massanya paling rendah yang diasumsikan terdapat dalam setiap atom yang disebut proton. Ya, hidrogen itu tiap atom ada, maka disebut dia proton ya, karena masanya paling rendah yaitu 1. Terus 1932 Chadwick ya, dia mengamati bahwa ketika ya senyawa berilium 9 ditembakkan partikel alfa, ya, ini dia pakai J.J. Thomson ya, tembakkan partikel alfa, ternyata partikel yang masanya sama dengan proton tapi tanpa muatan dilepaskan. Ini disebut neutron. Jadi dia menemukan nih, ini ada massa ya, partikel massa sama seperti proton ya. Dia masanya rendah tapi tanpa muatan ya, tidak ada muatannya sama sekali. Nah ini disebut neutron ya, jadi netral ya di sini ya. Jadi penemuan proton dan neutron itu ya tadi ya. Terus berikutnya adalah model kuantum atom ya. Schrödinger dia membangun suatu persamaan untuk menggambarkan perilaku dan energi elektron dalam suatu atom. Di sini yang kedua, persamaan Schrödinger digunakan untuk menggambarkan gelombang elektromagnetik dan setiap elektron dapat digambarkan dalam kerangka bilangan kuantumnya. Nah, bagaimana bilangan kuantum di sini? Kita bisa lihat ya, kalau dulu Anda di SMA ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnet dan spin di situ. Apa itu bilangan kuantum utama? Yaitu menggambarkan tingkat energi yang dimiliki pada orbital ya. Nah, disebut nilai n ya, n kecil 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan azimut ditandai dengan L ya, menggambarkan bentuk orbital yang ditempati elektron ya. Jadi ditempati elektron. Misalnya jika n sama dengan 1, maka L-nya adalah 0 ya, jadi 1 kurangi 1. Tapi kalau n-nya 2 berarti 2 dikurangi 1 berarti 1 ya, dan seterusnya. Nah, dia memiliki orbital S, bentuk orbitalnya adalah S ya pada azimut. Sedangkan bilangan kuantum magnet atau M kecil menggambarkan orientasi atau arah proyeksi orbital ya, jadi orbital tadi baik S, P, D dalam ruang 3 dimensi. Yang diperoleh adalah M aksen 1, M aksen 2 dan seterusnya. Nah, M aksen 1 ini misalnya dia min 1 ya, dia ditandai plus atau minus di situ. Apabila plus, semua bilangan kecuali 0 ya. Jika contoh di sini, jika nilai L itu sama dengan 2, maka M aksennya adalah minus 2. Terus minus 1, 0, 1, 2. Jadi dia melihat berdasarkan bentuk orbitalnya ya, yaitu pada bilangan L azimut ya. Sedangkan bilangan kuantum spin menggambarkan arah pergerakan elektron ya, relatif terhadap medan magnet. Apakah dia searah atau berlawan arah dengan jarum jam. Nilainya bisa positif maupun negatif. Kalau dia searah, dia adalah positif. Kalau berlawanan, dia negatif. Ya, negatif apa? Bisa negatif setengah atau positif setengah. Ya, seperti itu.
Nah, bilangan kuantum sendiri ya digunakan untuk menyusun konfigurasi suatu elektron. Maka digunakan susunan keempat bilangan kuantum harus digunakan mulai dari tingkat energi rendah ke yang lebih tinggi. Nah, itu adalah aturan Aufbau. Nah, pengisian elektronnya harus satu demi satu ya, saling berpasangan. Jadi kalau kita lihat di situ, kita harus tahu dulu ya pasangan atau tidak. Nah, satu demi satu yang saling berpasangan itu menunjukkan kestabilannya. Nah, ini pada aturan Hund ya. Jadi kalau kita lihat di gambar itu ya, nilai n 1 berarti nilai L-nya adalah n kurangi 1 0, m aksennya 0 ya. Ambang subkulitnya 1s ya, jumlah orbitalnya 1. Terus kalau n-nya 2 dikurangi 1 berarti ada 2 1 ya, berarti 0 1. Di situ m aksennya 0 ya, jadi min 1 0 dan 1. Sukulitnya adalah 2s kok 0. Kalau 1 2p ya. P orbitalnya ada 3 ya, s1. Dan seterusnya juga ya, 3 misalnya ya. 3 dikurangi 1 nilai L-nya ya, berarti 2 ya, 0 1 2. M aksennya 0, yang 0 0, yang 1 min 1 0 dan 1, yang 2 min 2 min 1 0 1 2 ya. Orbitalnya yang 0 adalah 3 S, yang 1 adalah 3P, yang 2 adalah 3D ya. Subkulitnya yang 3S S1, yang P berarti dia 3, yang D dia 5 ya, ganjil ya gitu ya. Dan seterusnya sampai n-nya 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah kita melihat dari bilangan azimut tadi ya, bilangan dari bilangan kuantum ya, baik bilangan azimut, n, l, medan magnet, m aksen, dan jumlah orbital yang punya. Nah, bentuk orbitalnya macam-macam. Kalau orbital s yaitu ya ini ya, kita lihat ya dengan nilai 0 itu dia bulat aja ya cuma bentuknya. Kalau dia bentuk p di situ ya, dia ada p-nya apa x aksen, y aksen maupun z gitu ya. Orbital d ya ada 5 gitu ya. Orbital f ya ada 7 di situ. Nah, bagaimana konfigurasi elektron di situ? Untuk atom hidrogen ya, yang H1, bilangan kuantum utama menentukan energi orbitalnya ya. Berarti kalau dia hidrogen ya 1s yang paling bawah sendiri. Semua subtingkat memiliki energi yang sama. Jika energi sebesar lebih dari 1312 kJ per mol ditambahkan, elektron akan benar-benar terlepas ya, dia akan lepas elektronnya tadi ya. Jadi 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p terus 4d dan 4f di situ ya. Nah, konfigurasi elektron ya untuk unsur yang memiliki lebih dari satu elektron itu akan lebih kompleks. Yang pertama adalah muatan inti efektif, di mana elektron di kulit bagian dalam bertindak sebagai pelindung elektron-elektron yang terletak pada kulit lebih luar dari interaksi muatan positif inti atom. Beberapa orbital mengalami penetrasi pada inti atom melebihi yang lain, seperti S ya, lebih besar daripada P lebih besar pada D ya, subkulit atomnya lebih besar dari F. Akibatnya apa ya? Terdapat tingkat energi yang berbeda untuk setiap subtingkat tadi ya, baik S, P dan D sampai F ya. Dan masing-masingnya bilangan kuantum utama tertentu tadi ya, kita lihat ya, terjadi perbedaannya tingkat orbital nanti. Nah, ini kalau kita lihat energi di sini ya, hidrogen 1s ya lebih tinggi. Terus Li 1s ya, 2s 2p gitu ya, 1s dan seterusnya ya. Nah, prinsip Aufbau sendiri ya, untuk setiap atom perlu diketahui bahwa jumlah elektron suatu atom netral sama dengan nomor atomnya ya. Pengisian orbital oleh elektron dimulai dari tingkat energi lebih rendah ke yang lebih tinggi. Jika terdapat dua atau lebih orbital berada pada tingkat energi yang sama, dia akan mengalami penurunan tingkat energi. Terus jangan memasangkan elektron dulu sebelum pada subtingkat energi tertentu terisi penuh ya. Jadi elektronnya dipasang dulu ya, dia harus diisi penuh dulu baru yang nanti diisi ya. Jadi beda sama tadi ya. Nah, gini ya contoh prinsip Aufbau ya, contohnya ada senyawa karbon ya. Jadi 1s
1S2, terus 2S2 ya, 2 terus 2P. Jadi 2P-nya ini diisi penuh dulu ya. Nah, diisi. Jadi enggak saling elektron saling memenuhi ya. O itu ya memenuhi gitu ya. Ini kan O itu 8 ya. 1S, 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi diisi penuh, itu prinsip Aufbau. F juga sama ya, 9 ya. Berapa nih? F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 9. Jadi diisi semua tingkat suborbitalnya. Kalau C kalau nggak diisi yang satunya Pak, gitu kan. Karena dia memiliki berapa tuh nomor atomnya, 1 2 3 4 5 6 ya, cuma sampai 6. Ya, yang diisi adalah pada suborbitalnya dulu dipenuhin ya. 1S 1 diisi, 1S2 diisi, terus 2S1 2S2 diisi, terus 2P1 2P2 ya. 2P3 nya ya sudah nggak ada kan mentok. Tapi kalau diisi lagi 2P3 berarti nanti jumlah jadi 7 ya. Nah itu ya, 7 itu apa tuh, Cl ya. Nah ini cara pengisian elektron, yaitu berdasarkan 1S 2S terus naik ke 2P, terus 3S 3P baru ke 4S 4S baru 3D 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F terus 5D ya. Ini kalau Anda lihat konfigurasi elektronnya nanti ya dalam mengerjakan suatu soal gitu ya. Ini adalah tabel periodik suatu unsur ya, klasifikasinya berdasarkan subtingkat energi. Nah, kalau yang kiri ini ya H ya, periode 1 periode 2 ini ya, itu sebetulnya adalah S semua ya, H L I B A M G itu kalau kita lihat adalah S sampainya. Terus yang tengah yang merah itu adalah subunit D terakhir ya pada subtingkatnya. Terus yang kuning P ya, jadi terakhirnya P ya gitu ya. Ini kayak H ini kan 1S1 ya, itu H. LI nomor 2 ya, yang nomor 3 ya, 1S1 1S2 1S1 2S1 lagi. BA nomor 3 berarti nanti 1S1 1S2 terus 2S1 2S2 kan gitu ya. Dan ini pada S ya, sampai ke bawah itu nanti mungkin ada 1S 2S 3S 4S sampai 5S gitu ya. Kalau D ini nanti ada apa, D itu mulai dari apa ya, 3 ya, 3D 4D bisa sampai 5D. Di situ P mungkin 2P ya, 3P 4P dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, itu adalah klasifikasi berdasarkan subtingkat energi terakhirnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini, oh dari sini kalau lihat, oh ini nanti terakhirnya S gitu ya. Nanti kita lihat di nomor atomnya ya, konfigurasinya bisa kelihatan di situ. Dan periodik kita akan lebih gampang. Nah, sistem periodiknya bagaimana cara pengisian konfigurasi elektron energi dasar suatu unsur? Ya, kita mulai dengan hidrogen dulu ya, susunlah unsur-unsur dengan urutan kenaikan nomor atomnya. Ya. Yang kedua, sepanjang satu periode, misalnya tambahkan elektron ke dalam orbital Ns ketika berpindah dari golongan 1A, 1 ke 2A. Atau juga tambahkan elektron ke dalam orbital Np ketika berpindah dari golongan 3A ya, 3 sampai 018. Tambahkan juga elektron ke dalam orbital N-1 atau D ketika berpindah dari golongan 3B 3 ke 2B 12 dan tambahkan elektron ke dalam orbital N-2 pada F ketika menyusuri blok F ya. Ini contoh konfigurasi O ya. O itu nomor atomnya 6 ya, berarti 1S2 2S2 2P O8 ya, sorry ya, 1S2 2S2 2P4 ya. Terus titanium ya, 1S2 2S2 2P P6 ya, 6 itu kan totalnya ya, P ya, 6 3S2 lagi 3P6 terus baru 3D2 4S2 ya, PR 1S2 sampai seterusnya sampai P45. Nah, kalau kita buat format inti konfigurasinya itu gampang sekali, yaitu kita lihat ya, helium ya, helium itu kan 2 ya, jadi kelihatan ya 1S2. Jadi kita tulis kita dalam kurung aja helium ya, tutup kurung, kita tulis 2S2 2P4. Jadi kita ingat, oh 2H itu berarti 1S2. Sedangkan titanium ya dengan nilai argon ya, jadi ini kan ada pada format gas mulia ya, argon ya. Argon itu berarti dia 1S2 2S2 2P4 3 ya, 3S2 dan 3P6 ya.
Jadi dia muatan nomor atomnya adalah berapa tuh? Ya, 6, 8, 10, 10, 18 ya. AR itu adalah 18. Ya, langsung ke 3D2 4S2. Jadi kalau Anda malas menuliskan, bisa Anda menulis format ini seperti ini. Ya, terlalu panjang, Pak, bisa pakai seperti ini. Ya. AR 3D10 4S2 dan 45. Jadi udah ngerti. Oh iya, berarti 18 10, 18 tambah 10 18, 28, 28 tambah 2 berapa nih? 30, 35. Berarti bromium Br itu nomor atomnya 35. Sedangkan titanium 18 tambah 2 20, 20 tambah 2 22 ya. Titanium berarti 22 nomor atomnya. Sedangkan O helium itu 2 ya. 1S2 berarti tambah 2 2S2 4 tambah 4 8 ya. Berarti nomor atomnya 8 ya. Elektrovalensinya 6 dalam situ. Nah, konfigurasi elektron berikutnya juga bisa seperti ini dituliskan untuk ion-ion ya. Mulailah dengan menuliskan konfigurasi elektron untuk atom pada keadaan dasar ya. Untuk kation, hilangkanlah sejumlah elektron. Jadi kation itu seperti barium, halium, ya, kalsium itu ya. Sedangkan untuk anion seperti halida, unsur-unsur halida ya, klorida di situ, iodium di situ ya. Nah, itu ya yang bermuatan negatif di situ. Nah, untuk kation, hilangkan sejumlah elektron dari kulit terluar sebanyak muatan kationnya. Contoh di sini ya. Muatannya Ba itu 2+. Konfigurasinya akhirnya menjadi Ba cerium 6S2. Jadi menjadi Ba 2+ X helium. Jadi 2 plusnya itu adalah 6S2 ya. Atau juga Kr 3D10 4S2 4P6 ya, itu juga bisa. Ya. Untuk anion di sini tambahkan sejumlah elektron ke kulit terluar sebanyak muatan anion. Contoh Cl-. Konfigurasi itu gimana? Cl sama dengan ya Ne 3S2 3P5 atau Cl- Ne sama dengan 3S2 3P6. Jadi digenapkan. Ya, seperti itu. Kalau ada tulisan Cl-, tapi kalau dia cuma Ba Cl saja ya 3S2 3P5 gitu kalau Cl- seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke periodikan. Tadi sudah kita bahas tentang konfigurasi. Sekarang kita ke periodikan, di mana keperiodikan itu adalah sifat-sifat fisika dan kimia dapat dijelaskan dalam konfigurasi elektron. Jadi keperiodikan itu kita bisa mengetahui sifat fisika kimianya. Nah, beberapa contoh yang penting menunjukkan sifat fisika dan kimia unsur itu mencakup dari jari-jari atom ya pada atom itu sendiri, terus jari-jari ion ya pada kation dan anion ya yang lebih besar lagi, terus energi ionisasi pertama dan afinitas elektronnya. Nah, ini ya jari-jari atom pada suatu atom, tapi gas mulia tidak masuk ya seperti FCl, Br dan I. Semakin tinggi semakin tinggi nomor atom, maka jari-jari atomnya juga semakin tinggi pula gitu ya. Jari-jari atom untuk suatu unsur golongan utama kita bisa lihat di sini semakin bawah ya, dari tabel periodik jari atomnya semakin besar. Semakin ke kanan jari atomnya semakin kecil. Semakin ke kiri jari-jari atomnya semakin besar. Jadi kalau kita lihat di tabel periodik ya kita lihat nih semakin ke kanan nih ya. Ya, suatu atom maka jari-jarinya atomnya makin kecil ya, semakin bawah semakin besar ya. Semakin besar jari-jari atom berarti molekulnya itu juga semakin besar pula kan gitu ya. Dan elektron yang dihasilkan juga semakin besar pula ya, seperti itu. Nah, jari-jari atom unsur golongan utama di sini ya, jari-jari atom semakin besar dari atas ke bawah dalam satu golongan unsur karena terdapat kulit baru yang bertambah. Yang kedua, jari-jari atom semakin kecil ya dari kiri ke kanan dalam satu periode karena inti atom mengandung proton ya yang lebih banyak ya, jadi senyawa proton lebih banyak suara masuk. Sehingga muatan positif yang besar semakin menarik elektron lebih kuat dan ukuran atom menjadi lebih kecil. Jadi karena jumlah protonnya nih besar, dia dapat menarik elektron dari luar ya sekulitnya sehingga ukuran atomnya menjadi kecil. Jadi kalau kita lihatnya semakin kanan itu ya, dia mengandung proton yang lebih banyak ya. Sehingga bisa menarik elektron. Nah, jari-jari ion ini ya diukur dengan Pn juga hampir sama, semakin ke kanan dia semakin kecil, semakin ke bawah semakin besar ya, hampir sama dengan jari-jari atom ya. Termasuk juga unsur halida ya gas mulia. Nah, jari-jari ion ya pada kation
ya, jari-jari kation lebih kecil daripada atom netralnya itu sendiri, ya. Unsur-unsur golongan utama, ya, elektron pada kulit terluar itu terlepas ion bermuatan positif dapat mengikat elektron yang tersisa lebih kuat ke inti atom sehingga ukuran kation menjadi lebih kecil. Anion sendiri jari-jari atomnya lebih besar, ya, daripada atom netralnya, beda sama kation tadi, ya. Penambahan elektron akan meningkatkan gaya tolak antara elektron sehingga ion membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk mengikat elektron pada kulit yang sama menimbulkan pengembangan kulit terluar. Akibatnya inti atom lebih sulit menarik elektron pada jari-jari atom menjadi lebih besar. Nah, elektrografinya gimana? Ukuran kemampuan atom untuk menarik elektron luarnya atau elektron valensinya ini dipengaruhi oleh jumlah proton dalam inti, makin besar muatan positifnya. Elektronegatifan bertambah, ya, dari kiri ke kanan untuk periode tertentu. Ya, jadi kiri ke kanan bertambah, tapi dari atomnya juga semakin kecil, ya, karena tadi dia menyerap elektron karena protonnya besar. Elektronegatifan yang bertambah dari bawah ke atas, ya, jadi dari bawah ke atas, ya, menjadi kecil jari-jari atomnya, ya. Tadi protonnya juga dari menjadi besar sehingga elektronnya, daya tarik elektronnya makin tinggi sehingga sifat elektronegatifan juga semakin besar, ya. Nah, di sini juga bisa dikarenakan elektrovalensi lebih dekat pada ke inti atom. Nah, ini kalau kita lihat, ya, semakin ke kanan elektronegatifan semakin besar, semakin ke atas elektronegatifan semakin besar. Jadi jari-jari atom yang kecil, ya, jari-jari atom maupun jari-jari ion yang kecil menyebabkan elektronegatifan menjadi lebih besar juga, ya. Semakin kecil jari atom elektronegatifan juga besar. Itu prinsipnya, di situ aja kita lihat, ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang jari-jari atom. Sekarang kita belajar tentang ikatan kimia, ya. Ikatan kimia itu berbagai macam, ya, kita bisa lihat, yaitu ikatan ion, ya, perpindahan elektron dari suatu atom ke atom lain, terus ikatan kovalen, ya, merupakan penggunaan bersamaan sepasang elektron dari dua atom, terus atom akan membuat pasang elektron untuk mencapai kombinasi elektron gas mulia atau disebut juga oktet. Nah, ini adalah macam-macam ikatan kimia. Nah, kalau lihat contoh di slide ini, ya, ini adalah merupakan pembentukan ikatan kovalen, ya. Contoh pada senyawa alkana, ya, di situ ada senyawa karbon dan atom hidrogen, di mana atom hidrogen mempunyai satu elektron bebas, ya. Ada 4 atom, berarti dia punya 4 atom hidrogen yang bebas. Yang berikatan adalah satu atom C yang punya 4 elektron bebas, sehingga membentuk ikatan berpasangan, ya, antara atom hidrogen dan atom karbon, ya. Ini disebut metana, yaitu disebut ikatan kovalen. Atau juga pada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen, ya, dia bisa berikatan dengan satu pasang elektron, satu elektron bebas oksigen berikatan dengan satu bebas atom hidrogen dan satu bebas oksigen berikan satu hidrogen oksigen, ya, sehingga menjadi H2O, yaitu air. Ini disebut ikatan kovalen, ya. Sedangkan ikatan ionik ini terjadi pada reaksi penggaraman, ya, ikatan kation, anion, ya, yaitu misal pada Na dan Cl, ya, yaitu pada kation natrium berikatan dengan anion Cl, ya, natrium bermuatan negatif, natrium positif, Cl negatif, ya, sehingga nanti berikatan membentuk garam yaitu NaCl di situ, ya. Ini disebut ikatan ionik kalau kita lihat di situ. Nah, sistem penomoran periodik ini kita bisa lihat, ya, ya. Kalau kita lihat, ya, ke kanan gitu, ya, dari posisi kiri ke kanan itu periodik 1, 2, 3 dan 4. Tapi kalau dari atas ke bawah gitu berdasarkan golongan, ya. Golongan 1 yang pertama H, itu golongan 2A, terus 3A dan seterusnya sampai ke 8A. Setelah 8A itu baru 1B, golongan 1B, 2B, 3B, ya, sampai 7B. Gas mulia itu 7B, terus 8B, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, itu tadi semakin ke kanan jari-jari atomnya semakin kecil, semakin ke bawah jari-jari atomnya semakin besar, ya. Semakin ke kanan jari-jari konfigurasi elektronnya semakin tinggi, semakin ke atas, ya, dari bawah ke atas konfigurasi elektronnya elektronegatifnya semakin tinggi pula.
Jadi kalau kita bicara antara nilai atom F dan Cl, kilometer tinggi yang mana? Ya berarti kilometer tinggi yang F di situ. Ya, kita bisa lihat di situ ya. Nah, itu adalah ya tentang ya suatu atom ya, secara atom, tampil periodik, konfigurasi elektron ya, saya terangkan tadi secara singkat saja ya. Jadi saya hanya mengulang dari apa yang sudah diterangkan pada kuliah di perkuliahan Anda di SMA mungkin sudah dapat, atau juga nanti di kimia dasar juga akan dapat juga ya. Ini adalah basis Anda nanti ya untuk mengetahui ya reaksi-reaksi pada kimia organik. Jadi kita hanya mengenalkan saja ya, seperti itu. Nah, sekian saja ya perkuliahan yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Silakan nanti Anda review materi ini, nanti Anda kumpulkan di GC ya sebagai bukti Anda telah hadir dalam perkuliahan kali ini. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Saya akhiri saja perkuliahan kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.